Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit menular seks. Jadi, apa itu penyakit menular seks? Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral, maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Kemudian jenis-jenis penyakit menular seksual atau PMS, yaitu ada dua. Yang pertama ada HIV dan yang keduanya AIDS. Pertama, HIV. Apa itu HIV? HIV virus atau jasad klinik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Nah, yang kedua itu ada AIDS. AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dari infeksi HIV. AIDS itu bukan penyakit keturunan. Selanjutnya itu ada cara penularan. Yang pertama itu ada hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua ada alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindih, dan tato yang tercemar oleh penderita HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV di antara mereka bila salah satu di antaranya seorang pengidap HIV. Yang ketiga, ada ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungannya. Berikutnya, gejala menularnya yaitu berawal dari demam, lalu terasa lemas dan lesu, kemudian nyeri pada tubuhnya, batuk, nyeri pada tenggorokan. Yang kedua, bahaya pada penyakit PMS yaitu merusak sistem kekebalan tubuh, kematian, 3 serangan bagi anak muda, bunuh diri, gila, tidak bermoral. Cara pencegahannya ada 4, yaitu yang pertama pencegahan penularan melalui hubungan seksual, yang kedua pencegahan penularan melalui darah, yang ketiga pencegahan penularan dari ibu ke anak, dan yang terakhir pencegahan penularan dalam lingkungan sekolah. Nah, cara pencegahan penularan melalui hubungan seksual. 1. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. 2. Bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri. 3. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan pengaman. 2. Pencegahan penularan melalui darah. 1. Transfusi darah harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. 2. Penggunaan alat suntik dan alat lainnya yang dapat melukai kulit seperti alat cukur, alat tusuk untuk tindih perlu diperhatikan masalah sterilisasinya. Kemudian ada pencegahan penularan dari ibu ke anak. Yang pertama itu bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Yang kedua, berperilaku yang bertanggung jawab baik bagi diri kita maupun orang lain. Yang berikutnya ada pencegahan penularan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain-lain.